Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, perkenankan saya untuk beralat ucapan jaksa. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Untuk itu, Pak Hakim, biarkan saya mendongak dan membuka suara. Saya, Sumana, seorang TKW, seorang perempuan, seorang pesakitan. Dari dulu, saya hidup merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun, saya tutup mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, bencana bagi perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong Pak Hakim, biarkan saya mendongak kali ini. Sejak kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah, terutama di desa kelahiran saya, Desa Karangsari. Suatu hari, Pak Kasiring, guru madrasah saya, pernah menerangkan. Perhatian! Pembunuhan jenderal-jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, seluruh anggota PKI wajib dimusnahkan. Situ tahu, bapaknya si Sumara itu kan yo PKI. Yu, tahu dari mana tahu kamu Yu? Yu jelas tahu. Situ nggak tahu Yu. Bapaknya si Sumara itu kan sudah kena ciduk oleh tentara. Makanya kamu gak usah bergaul dengan si Sumara itu. Nanti yang ada kena ciduk. Senang. Siapa bilang bapak saya PKI? Siapa bilang Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Apabila benar bersalah, apa iya saya dan Simbo yang harus menanggung dosa ini selamanya, yang harus dirampas hak-haknya? Saya juga pernah bekerja di salah satu juragan beras. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki tampan. Namanya Mas Edi. Ia seorang tentara. Manakala saya tahu, Mas Edi juga memiliki perasaan yang sama terhadap saya. Rasanya hati ini terbang tinggi sekali. Namun kembali jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui seluruh tetek bengek sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram cadang hukumnya apabila memiliki istri seperti saya. Akhirnya, melalui perantara seorang calo, saya berhasil
berhasil mendaftar sebagai seorang TKW. Seluruh persyaratan, tetek bengek dan lain sebagainya yang ternyata sangat panjang. Jadilah saya, Sumarah binti Suliman dengan predikat yang tertinggi, harus hidup di negeri orang. Kosinus tangan diferensial jadi teori mesin cuci, Archimedes jadi teori menyetrika baju, dikodil monokodil jadi irama kain pel, dan seluruh teori pidato hanya jadi omelan bagi para majikan. Dari Sabang sampai Merauke, ke Marimpah Laut Cinawi, semua lenyap di wajan penggorengan di dapur. Mana kata Pak Kasirin yang bilang pribadi bangsa Indonesia adiluhung, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong? Mana? Nyatanya di negeri saya sendiri, saya harus didepak sana, didepak sini. Saya pikir dengan saya menjadi seorang TKW, saya bisa menggantungkan cita-cita setinggi harapan dan bisa bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak, Semarah tetap saja kandas, Pak Hakim. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, saya disiksa. Kejis sudah bilang untuk administrasi, nggak tahu larinya kemana. Dan saya Hakim, saya diperkosa. Namun, saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi orang yang sudah membinasakan saya, untuk berani mengangkat tangan, kemudian meraih pisau yang tajam dan menusuk